Litbit Light, obrolan virtual yang ringan dan bergizi. Mari saling sapa, berbagi cerita, bertukar gagasan, dan mendiskusikan isu-isu terbaru dan industri kreatif lainnya. Halo, selamat datang di agenda Litbit Light, sebuah perbincangan ringan dan bergizi tentang dunia buku dan industri kreatif di Indonesia. Setiap bulan kami di Yayasan 17.000 Pulau Imaji mengangkat berbagai tajuk yang hangat dan relevan untuk diperbincangkan, serta mengundang sejumlah pembicara yang fasih di bidangnya masing-masing. Apakah itu tentang sastra, komik, kuliner, film, arsitektur, atau berbagai produk kreatif lainnya, dan kami mengundang apakah itu penulis, penerjemah, sineas, ilustrator, atau para pelaku industri kreatif lainnya juga. Nah, pada sesi kali ini, demi ikut merayakan Hari Bahasa Ibu Internasional, kita akan berdiskusi mengenai isu seputar bahasa ibu, terutama dalam dinamika tulis-menulis di Indonesia. Kita tahu keberadaan bahasa Indonesia yang bukan milik satu suku manapun di negeri ini sebagai bahasa pemersatu itu menimbulkan situasi yang unik sekaligus kompleks pada ranah sosiokultural kita yang agak sulit dicari presidennya dengan kondisi-kondisi di negara lain. Setiap masyarakat Indonesia itu pada umumnya ya secara alamiah memiliki dua bahasa sejak lahir. Dia bisa bahasa ibu, kemudian juga bisa berbahasa Indonesia. Tapi kecenderungannya masyarakat Indonesia menulis dan menyampaikan gagasan dalam bahasa Indonesia, namun berpikir dan berperasaan dalam bahasa ibu yang berbeda-beda. Namun di sisi lain muncul juga stereotip di mana hubungan antara bahasa nasional dan bahasa daerah tersebut bersifat superior inferior. Lihat saja misalnya di berbagai media hiburan kita, acap kali itu bahasa daerah tampil sebagai representasi dari kampungan, bodoh, dan sebagai bahan tertawaan, sementara bahasa Indonesia tampil sebagai oposisi dari itu. Nah, untuk mengupas isu ini, kami sudah mengundang HW Setiawan untuk berbagi dan berdiskusi bersama kita. Sekarang sudah hadir Kang HW. Halo Kang HW. Halo Kang Farid, apa kabar? Sehat, semoga Kang HW dan keluarga sehat. Amin, amin. Bandung, ya. Kang HW yang saat ini sedang bersama kita adalah staf pengajar Fakultas Ilmu Seni dan Sastra Universitas Pasundan Bandung. Selain itu, ia juga pernah menjadi editor di sejumlah media seperti Sundalana, PSS Jurnal Bandung, majalah bulanan berbahasa Sunda, Cupu Manik, penerbitan Dunia Pustaka Jaya, koran mingguan Detak, majalah Minggu Tiras, dan lain-lain. Sebagai penulis, buku-buku Kang HW yang terbit antara lain itu ada Sunda Abad ke-19, tafsir atas ilustrasi-ilustrasi Jung Hun, diterbitkan Cantrik Pustaka, kemudian Bocah Sunda di Mata Belanda, interpretasi atas ilustrasi buku Rusdi Jung Misnem, itu diterbitkan oleh penerbit Layu. Nah, supaya kita segera masuk pada topik inti dalam percakapan ini, saya akan mempersilahkan Kang HW, mungkin untuk awal itu Kang HW bisa meringkas kira-kira bagaimana problematika atau hubungan antara bahasa Indonesia dengan bahasa ibu tersebut, sejarahnya dan situasi-situasi unik yang muncul akibatnya secara ringkas. Silakan Kang HW. Baik, terima kasih Kang Farid. Terima kasih juga kepada Yayasan 17.000 Pulau Imaji atas undangan terhadap saya. Pada intinya, saya mungkin bisa berbagi beberapa cetusan gagasan yang mengenai bahasa ibu. Pertama-tama saya lihat belakangan ini dari segi peristilahan tampak ada perbaikan ya. Orang cenderung memakai istilah bahasa ibu daripada bahasa daerah ya. Saya nggak tahu faktornya apa, tetapi memang ada perasaan kurang enak juga kalau pakai bahasa daerah karena biasanya dibandingkan sama bahasa nasional ya. Dan dengan semacam anggapan tersembunyi bahwa yang
bersifat nasional dianggap jauh lebih penting daripada dianggap daerah ya. Jadi sekarang istilahnya pakai bahasa ibu ya, meskipun pengertian bahasa ibu sendiri sebetulnya belum tentu identik sama bahasa etnik sih ya. Tetapi seperti yang dijelaskan Kang Farik tadi, memang sekarang pada umumnya orang paling enggak bisa bicara dalam dua bahasa ya di Indonesia ini. Satu ada bahasa ibu yang biasanya bahasa daerah dan bahasa Indonesia sebagai bahasa kedua. Buat saya sendiri bahasa Indonesia itu bahasa kedua memang ya, semacam bahasa ibu tiri gitu ya, tetapi ibu tiri yang baik gitu ya. bahasa bahasa ibu saya bahasa Sunda kebetulan ya. Kebayang nggak sih sebetulnya sampai ibu saya wafat, saya belum pernah bicara ke ibu di dalam bahasa selain bahasa Sunda. Ke ayah juga begitu. Ya. Kebayang kalau sekali aja saya berbicara dalam bahasa Indonesia kepada ibu atau ayah, saya yakin mereka akan merasa saya jadi orang lain, jadi seseorang yang asing gitu. Jadi itu di lingkungan akrab memang saya sendiri termasuk bagian dari warga Indonesia yang memakai bahasa ibu, bahasa daerah. Nah, di lingkungan formal memang akhirnya lebih banyak mengandalkan bahasa Indonesia. Tetapi sebetulnya penggunaan bahasa daerah tidak terbatas pada wilayah intim aja sih. Bahasa Sunda paling nggak sejauh yang saya alami dipakai juga di dalam tulis menulisnya. Saya kebetulan menulis makalah katakanlah yang berinklinasi ilmiah juga dalam bahasa Sunda. Sebagaimana di Universitas Pendidikan Indonesia untuk jurusan sastra Sunda, skripsi ditulis dalam bahasa Sunda. Jadi sebetulnya kita ada satu peluang belakangan ini ya untuk memperluas katakanlah fungsi sosial dari bahasa ibu itu, ya, dari bahasa daerah. Bukan hanya menjadi bahasa pergaulan di lingkungan intim, melainkan juga menjadi bahasa pengantar untuk berbagai keperluan di ruang publik ya. Mulai dari pengantar di bidang pengajaran maupun juga pengantar di bidang keilmuan gitu. Dan lagi pula saya kira akhir-akhir ini kita ada upaya untuk memberikan dorongan yang lebih besar kepada perluasan fungsi sosial bahasa daerah itu kan. Ya, misalnya kami sendiri kebetulan aktif di Yayasan Kebudayaan Rancage ya, yang setahun sekali sebagai kegiatan utamanya memberikan hadiah sastra ya untuk buku-buku dalam bahasa daerah. Mula-mula bahasa Sunda, kemudian meluas sampai ke Banjar, Madura, ya, Bali dan seterusnya. Nah, ini merupakan bagian dari ikhtiar untuk mendorong perluasan fungsi sosial bahasa daerah itu sendiri. Ya. Juga saya kira ada peluang juga untuk semakin memastikan kontribusi bahasa daerah bagi pemerkayaan bahasa Indonesia sendiri. Saya cenderung berpendapat bahwa bahasa daerah sebetulnya merupakan salah satu soko guru dari bahasa Indonesia itu sendiri. Bahasa Indonesia sendiri kan berasal dari akar Melayu ya. Cukup banyak misalnya kosakata dari bahasa Sunda yang saya kenal, kebetulan saya bahasa Sunda bahasa ibunya, yang masuk ke dalam teks berbahasa Indonesia. Di majalah Tempo misalnya saya mencatat ada kata meriung ya, dari riung berkumpul, ada kata rungsing ya, dari pusing, khawatir, gelisah dan sebagainya. Itu masuk ya. Bahkan kata aing belakangan masuk juga menjadi bahasa pergaulan di media sosial ya. Meskipun di lingkungan asalnya itu satu personal pronoun yang sangat kasar gitu ya. Tetapi nggak apa-apa. Ini saya senang sekali ini masuk juga. Apalagi kata bobotoh ya dari Bandung masuk. Saya kira udah masuk ke kamus besar bahasa Indonesia ya untuk istilah untuk pendukung sepak bola, klub sepak bola. Jadi ada banyak peluang sebetulnya untuk memastikan lagi perluasan fungsi sosial bahasa Sunda ini, bahasa daerah sekarang ini. Sekaligus juga memastikan pemerkayaan bahasa Indonesia itu sendiri. Ya. Saya pribadi cenderung beranggapan bahwa
secara umum ya, kalau berbicara secara umum, bukan hanya dalam bahasa daerah saja sih Kang, kita mengalami banyak kelemahan ya di dalam berekspresi, melainkan juga dalam bahasa Indonesia. Ya. Bahkan kadang-kadang kita tidak tidak tepat di dalam bahasa apapun, baik dalam bahasa Indonesia maupun dalam bahasa daerah, sama buruknya, sama terbatasnya. Bahasanya memang campur-campur ya. Maksud saya sih memang tidak bisa dihindarkan adanya interferensi antara bahasa ya, antar bahasa itu baik antar bahasa daerah dan bahasa nasional maupun antara bahasa nasional dan bahasa asing gitu. Tetapi saya kira sedapat mungkin kita mesti berikhtiar untuk fasih dalam setiap bahasa yang kita mau gitu. Kalau memang pada waktunya kita diharapkan berbicara dalam bahasa Indonesia, ya kita berbahasa Indonesia dengan sebaik mungkin. Kalau memang diharapkan kita berbicara dalam bahasa daerah, kita juga berikhtiar untuk berbicara dalam bahasa itu sebaik mungkin. Berapa tantangan saya kira perlu dikemukakan juga di bidang pengajaran dan pendidikan, Kang, untuk pengajaran bahasa daerah, khususnya untuk lingkungan di perkotaan. Saya kira barangkali sebaiknya bahasa pengantarnya justru bahasa Indonesia untuk memberikan pengajaran ke dalam bahasa daerah, ya, khususnya untuk anak-anak yang bahasa ibunya bukan lagi bahasa daerah, meskipun mereka berada di lingkungan tempat tumbuhnya bahasa daerah tertentu. Katakanlah di Bandung mungkin untuk beberapa sekolah pengajaran bahasa Sunda untuk SD, sekarang diajarkan sampai SMA kan. Mungkin sebaiknya kalau untuk wilayah urban bahasa pengantarnya bahasa Indonesia saja gitu. Jadi baru untuk wilayah perdesaan bahasa pengantarnya bisa dengan bahasa daerah. Dan sebaliknya mengajarkan bahasa Indonesia mungkin pakai bahasa pengantar bahasa daerah kalau untuk wilayah di perdesaan. Saya kira itu ya diantaranya tantangan di bidang pendidikan dan pengajaran bahasa daerah. Juga ini Kang, selain di bidang pengajaran, kita juga mesti terus bantu ya pemakaian bahasa daerah untuk kepentingan publik di ruang publik. Saya untuk bahasa Sunda dan Jawa saya kira saya mencatat paling enggak ada beberapa lembaga penyiaran publik yang masih cukup rutin memberikan program penyiaran berita dalam bahasa daerah. Di Bandung ada RRI Bandung, di Subang di kampung saya ada Radio Benteng Pancasila ya. Itu setiap hari menyampaikan berita-berita di dalam bahasa Sunda. Tetapi saya kira kualitas bahasa Sundanya masih perlu didorong ya, mungkin oleh lembaga-lembaga yang pendidikan tinggi yang memiliki departemen di bidang pendidikan bahasa daerah bisa membantu hal ini. Banyak istilah-istilah yang kurang lazim dalam bahasa Sunda masuk sebagai akibat dari interferensi dari bahasa Indonesia, dan saya menduga teks awalnya dalam bahasa Indonesia kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa daerah sehingga menjadi struktur kalimatnya jadi banyak yang ganjil gitu ya. Jadi masih diterjemahkan, belum disundakan ya. Sebagaimana banyak buku dalam bahasa Indonesia terjemahan baru diterjemahkan belum diindonesiakan gitu. Jadi seperti ada buku terjemahan dalam bahasa Indonesia kan seperti orang bule berbicara dalam bahasa Indonesia. Jadi saya kira harus ada upaya lanjutan setelah penerjemahan baru adaptasi kebahasaannya. Terakhir saya lupa apa yang sudah saya tulis ini. Saya kira ini Kang, komisi-komisi istilah itu perlu dihidupkan lagi barangkali, baik di lingkungan bahasa Indonesia maupun di lingkungan bahasa daerah, terutama untuk menyesuaikan diri bahasa-bahasa ini dengan perkembangan zaman, dengan perjalanan waktu, percepatan bidang komunikasi khususnya di era digital sekarang ini. Banyak sekali istilah yang perlu kita pikirkan, apa adaptasinya kita putuskan. Ya meskipun bisa aja sih kita kembangkan secara alamiah gimana maunya masyarakat, tapi saya kira hal itu tidak harus jadi alasan kita abai membuat satu kebijakan untuk menjamin adaptabilitas bahasa. Dalam bahasa Indonesia maupun bahasa daerah, misalnya
kita masih kikuk kok dengan istilah print misalnya. Kita lebih ya udah ngeprint aja. Padahal kita udah punya mencetak tapi nggak kita pakai karena kita khawatir asosiasinya ke mesin cetak yang gede-gede bikin buku. Ya, itu print misalnya, oke kita mau pakai print gimana? Nulisnya belum kita putusin. PRINT atau PRIN aja. Kira-kira itu Kang beberapa lintasan pikiran yang terlintas di kepala saya saat ini. Ya, saya kira sangat menarik ya bagaimana kita, menurut Kang Awi, bagaimana kita mesti berupaya memperluas fungsi, terutama fungsi sosial dari bahasa daerah. Yang ya sebelumnya kita tahu kecenderungannya bahasa daerah memang dipergunakan secara intim saja, dia di dapur dengan orang tua, dengan teman sebaya, dengan teman sekampung dan terbatas pada percakapan sehari-hari. Padahal kita tahu bahwa ada banyak konsep kebudayaan, cara kita berpikir, cara kita merasa itu bahasa Indonesia kadang nggak bisa mewakili, tapi bahasa daerah lah yang mampu mewakili itu karena pada dasarnya kita lahir dan besar dengan bahasa etniknya masing-masing. Bahkan menurutku teman-teman yang lahir di Jakarta misalnya, mereka juga punya diksi-diksi atau kata-kata yang mereka lebih paham konsepnya ketimbang orang-orang yang datang ke Jakarta kemudian gitu. Aku juga sering menemukan fakta-fakta unik seperti itu. Jika sebelumnya kita sudah mendengar paparan ringkas dari HW Setiawan tentang perluasan fungsi sosial bahasa ibu yang menurut beliau mestinya tidak melulu soal alat untuk berkomunikasi secara intim. Berikut kita akan mendengar paparan ringkas dari Sinta Febriani tentang bagaimana bahasa ibu bekerja atau berfungsi dalam penulisan khususnya sastra Indonesia. Tapi sebelum itu saya akan perkenalkan secara ringkas Sinta Febriani sebagai narasumber kedua kita di sesi ini. Sinta Febriani bekerja sebagai sutradara, penulis, dan penyair. Sinta menjalani program residensi penulis Indonesia di Inggris tahun 2018 atas dukungan Komite Buku Nasional. Ia adalah kurator Makassar International Writer Festival (MIWF). Kemudian buku puisinya yang telah terbit, Aku Bukan Masa Depan tahun 2003 dan Gambar Kesunyian di Jendela tahun 2017. Saat ini Sinta bekerja pula sebagai Ketua Umum Perkumpulan Nasional Teater Indonesia Penastri periode 2020-2023. Halo Kak Sinta, semoga sehat selalu. Halo, Patrick. Ya. Nah, dalam artikelnya berjudul Bahasa Ibu, posisinya dalam sastra Indonesia, Sinta justru memaparkan bahwa keintiman bahasa ibu justru sangat berpengaruh dalam penulisan. Seperti kata Kak Sinta, ia justru adalah bahasa yang ketika kita mengucapkannya, dia seolah memeluk kita, memberi kenyamanan. Dengan kata lain, keintiman dalam bahasa ibulah yang memungkinkan ia berfungsi sangat baik dalam penulisan sastra Indonesia. Nah, oleh karena itu, mungkin saya akan pertama kali meminta Kak Sinta untuk memberi paparan ringkas pada kita semua tentang bagaimana sebenarnya bahasa ibu itu bekerja dalam penulisan, khususnya sastra berbahasa Indonesia. Ya, silakan Kak Sinta. Oke, terima kasih Farid. Untuk kali ini saya menyoal tentang posisi bahasa ibu dalam sastra Indonesia. Kita tahu bahwa secara masif bahasa Indonesia sudah dimanfaatkan dalam sastra Indonesia, dan kemudian untuk melihat ada di manakah bahasa ibu dalam sastra Indonesia, saya mencoba menyodorkan dua contoh kasus bagaimana bahasa ibu diperlakukan dalam sastra Indonesia, dan juga saya mencoba melihat apa yang terjadi dalam kasus tersebut, bagaimana bahasa ibu diperlakukan, fungsinya seperti apa, dan capaian yang ingin dicapai dari itu juga coba saya telisik. Jadi kurang lebih ingin melihat sejauh ini bagaimana sastra Indonesia memposisikan bahasa ibu dalam karya sastra. Ya. Nah, mungkin bisa dipaparkan Kak contoh-contoh yang sudah Kak Sinta
sebutkan di artikel itu ada beberapa penyair ya yang apa yang mereka lakukan gitu secara konkret dalam karya-karyanya. Silakan Kak. Baik, saya mengambil contoh dua penyair perempuan Indonesia dari Sulawesi, ada Ama Ahmad dari Sulawesi Tengah dan ada Mariati Atkah dari Sulawesi Selatan. Keduanya secara sadar menggunakan bahasa ibu dalam puisi-puisi yang mereka tulis. Mariati Atkah menulis buku puisi Selama Laut Masih Bergelombang, dan Ama Ahmad menulis buku puisi Keterampilan Membaca Laut. Jadi saya melihat bagaimana upaya mereka untuk menyelipkan kosakata bahasa ibu mereka. Ama Ahmad dari bahasa Banggai, suku Banggai, dan Mariati Atkah tumbuh di lingkungan kebudayaan Bugis, dia orang Bugis, dan juga bermigrasi ke beberapa kota, sehingga kemudian dia juga punya kesempatan untuk menyerap kosakata bahasa ibu lain dari perjalanannya itu. Nah, saya melihat dua penyair ini memusisikan bahasa ibu. Kalau Ama Ahmad itu dia mencoba untuk secara teknis ada kata yang menurutnya tidak cukup bisa memadai oleh bahasa Indonesia untuk menjelaskannya. Dan dia juga ingin ada kehadiran Banggai dalam puisi-puisinya gitu. Jadi dia juga ingin masyarakat, publik pembaca tahu bahwa ada bahasa Banggai begitu, dan ini juga adalah upayanya untuk pertama mengingat asalnya. Jadi ini satu hal yang seperti akar saya dari mana ya? Saya sampai pada penulisan puisi dalam bahasa Indonesia. Tapi bagaimana dengan akar saya? Saya tumbuh dengan bahasa ibu saya, yaitu bahasa Banggai. Jadi ada juga untuk upaya merefleksi kembali eksistensinya sebagai perempuan Banggai. Kemudian Mariati Atkah. Mariati Atkah menggunakan banyak sekali kosakata bahasa Bugis, Makassar, Toraja, Mandar dalam puisi-puisinya. Mariati Atkah memosisikan bahasa ibu sebagai alat untuk merekam jejaknya. Jadi dia percaya bahwa ketika kata-kata yang secara umum tidak bisa dipahami, dia mencoba merekamnya dan menyebarluaskannya melalui medium puisi untuk kemudian kata itu bisa sampai ke publik pembaca sebagai kosakata baru, bukan sebagai sesuatu yang asing atau sesuatu yang kemudian tidak bisa dipahami. Jadi, strategi ini saya kira juga dua strategi yang cukup layak untuk dihitung sebagai upaya untuk melihat posisi bahasa ibu dalam sastra Indonesia kita. Oke, kita kan tahu bahwa bahasa itu selain sarana untuk berkomunikasi, ia juga sebenarnya adalah alat untuk berpikir dan merasa ya Kak. Hanya melalui bahasalah kurang lebih kita bisa melakukan dua aktivitas tersebut. Ya, berpikir ya merasa ya. Kalau kita rujuk ke penelitian arkeologi, justru yang membedakan Homo sapien ini dengan homo lainnya ya karena tiba-tiba secara evolusi mereka mampu berbahasa dengan lebih kompleks sehingga mereka bisa berpikir, mengorganisir, merasa dengan lebih kompleks gitu. Oleh karena itu, cara kita berpikir dan kemudian cara kita merasa itu sangat ditentukan oleh bahasa yang kita gunakan. Saya misalnya dari Minang, saya agak sulit mengungkapkan perasaan saya secara lugas karena bahkan dalam bahasa Indonesia, karena bahasa ibu saya tidak punya piranti untuk itu. Ya, kalau untuk mengungkapkan perasaan orang-orang di kampung saya itu banyak belok-beloknya. Padahal dia mau ngomongin satu hal, atau dia mau ngomongin dia nggak suka dengan itu, atau dia suka dengan itu, dia harus belok-belok, harus pakai sejumlah perumpamaan. Sehingga ketika saya berbahasa Indonesia pun atau bertutur dalam bahasa Indonesia, itu berpengaruh gitu. Saya agak susah mengungkapkan segala sesuatu dengan lugas dan verbal. Nah, tadi Kak Sinta sudah mencontohkan
menyebabkan ada penggunaan campuran kode dalam dua penyair tadi. Nah, selain campur kode itu kira-kira apalagi Kak? Apakah misalnya ini pengalaman Kak Sinta juga sebagai penulis ya, yang tentu saja punya persoalan yang mungkin dialami, yang mungkin sama juga dengan kedua penyair tadi. Apakah struktur atau semesta dalam bahasa ibu Kak Sinta juga mempengaruhi penulisan Kak Sinta dalam bahasa Indonesia? Struktur dan mungkin semestanya yang lebih luas dari sekadar diksi atau campur kode tadi, Kak. Jadi kalau pengalaman saya, bahasa ibu kan itu adalah sesuatu yang melekat sejak saya arula lahir gitu, dan punya kesadaran untuk mulai berbicara begitu. Nah, saya menggunakan itu kemudian untuk bekerja, antara lain juga untuk menulis. Jadi selalu ada konteks dan makna yang tentu saja saya bawa ketika saya kemudian mulai memahami bahasa Bugis sebagai bahasa ibu saya. Karena bahasa itu tentu tidak datang dari kekosongan. Dia sudah punya nilai ketika saya kemudian juga mencoba mencerapnya. Apakah dia punya pengaruh pada proses kreatif saya untuk menulis puisi secara struktur dan secara ya semesta, kalau meminjam bahasa istilah Farid. Ya, tentu saja dia sangat mempunyai pengaruh ya. Saya bisa misalnya memberi contoh bagaimana bahasa Bugis kalau melihat sejarah kemunculannya itu yang berasal dari mitologi manusia pertama dalam kebudayaan Bugis, itu turun dengan iringan lagu-lagu bahasa yang sangat indah, puji-pujian, dan sakral begitu, sehingga itu kemudian sampai sekarang sangat mempengaruhi perkembangan bahasa Bugis. Bahasa Bugis menjadi sangat puitik, sangat filosofis. Dia seperti tadi juga penjelasan Farid ada sedikit bahwa ketika dia ingin mengatakan sesuatu, ketika dia ingin bilang saya mencintaimu, dia tidak akan menyatakan itu secara verbal, saya mencintaimu, tapi dia akan mencari cara lain, perumpamaan lain untuk menyatakan itu. Saya kira itu erat kaitannya dengan konteks bagaimana bahasa Bugis muncul dalam khasana kebudayaan Bugis. Yang tadi saya jelaskan itu bahwa dia diiringi dengan mitos-mitos, kisah indah, dan rentetan panjang dalam surah Ilagaligo, dalam Lontara Lagaligo, yang kemudian memperkaya dan turut memberi andil bahasa Bugis sebagai satu rumpun atau suku bahasa yang mementingkan atau mengutamakan puitika dan nilai-nilai yang ada di situ ketimbang sekedar verbalitas belaka seperti itu. Jadi saya percaya bahwa kemudian konteks kemunculan bahasa sampai kapanpun bahasa ibu akan memberi pengaruh yang tetap akan terlihat jejaknya ketika kita menggunakannya dalam bekerja, menulis puisi, dan lain-lain. Oke. Dalam artikel yang ditulis Kak Sinta ada soal bagaimana sebenarnya bagaimana sastra yang lekat dengan bahasa ibu tadi, yang punya hubungan erat dengan bahasa ibu, itu sebenarnya ikut memperkaya bahasa Indonesia. Mungkin Kak Sinta bisa memberi pemaparan dalam hal apa misalnya bahasa ibu secara spesifik memberi nilai tambah terhadap bahasa Indonesia, Kak. Baik. Saya kira karena kita tidak akan lepas dari membicarakan politik bahasa, misalnya kenapa bahasa ibu kemudian terpinggirkan dan kenapa kemudian bahasa Indonesia menjadi bahasa persatuan, itu juga banyak hal yang berlangsung di situ. Tapi yang ingin saya bilang untuk merespon pertanyaan Farid adalah mungkin saya akan meminjam pernyataan Amah bahwa ada diksi, ada kata yang tidak cukup mampu terwakili ketika dia menggantinya dengan bahasa Indonesia. Jadi saya pikir kekayaan bahasa ibu ada di situ. Jadi
bagaimana kemudian kata-kata yang tidak terwakili dalam bahasa Indonesia itu bisa dilakukan pendokumentasian misalnya, dan kemudian bisa menjadi kerja riset untuk menemukan makna lain dalam bahasa Indonesia atau pilihan kata lain dalam bahasa Indonesia. Saya kira begitu, dan pada titik itu saya kira bahasa ibu bisa memperkaya bahasa Indonesia. Jadi dia tidak semata-mata dihentikan atas nama sebuah persatuan, tapi dia juga coba dilihat bagian dari bahasa ibu yang bisa memperkaya, dan tentu saja banyak sekali yang bisa memperkaya bahasa Indonesia. Ya, oke Kak. Saya kira menarik ya, karena tentu saja bahkan satu kata pun kita tahu itu dia menyimpan sejarah yang panjang di belakangnya, kan dia menyimpan konteksnya. Bahkan ya misalnya bahkan satu kata dalam bahasa Bugis misalnya, ketika orang non Bugis mengartikannya secara literal itu maknanya langsung menyempit ya Kak. Dan saya kira yang ingin disampaikan Kak Sinta tadi adalah bagaimana diksi-diksi tersebut sebenarnya ketika dia hadir lagi dalam konteks yang lebih baru, dia justru membawa banyak hal ya ke dalam itu. Dia tidak sekedar literal ya Kak, bahwa diksi ini artinya itu, tapi dia justru membawa yang tadi Kak Sinta bilang, membawa konteks yang lebih luas, dia membawa masa lalu yang lebih panjang. Nah, tadi Kang Hawe sudah menjelaskan bagaimana ada sejumlah strategi untuk kita memperluas fungsi sosial dari bahasa daerah ini melalui budaya tulisan, melalui ruang-ruang publik, dan seterusnya. Tapi sebelum kita ke sana, saya ingin sekali lagi kilas balik itu terutama dalam konteks sastra atau tulis-menulis kita, Kang. Nah, kalau dalam dunia sastra kan, karena mungkin teman-teman di sastra tentu saja punya perhatian khusus pada bahasa, sehingga fenomena tadi bagaimana bahasa daerah itu sebenarnya mampu memperkaya budaya bahasa Indonesia itu sering dilakukan oleh penulis-penulis kita di berbagai daerah. Bahkan pernah ada masa penulis-penulis itu identik dengan daerahnya ya Kang. Penulisnya penulis Sunda, ini penulis Minang, ini penulis Kupang, ini penulis Makassar, dan seterusnya. Nah, bagaimana menurut Kang Hawe yang saya tahu juga berkiprah di dunia sastra, bahasa daerah yang mencoba memperkaya lah keberadaan bahasa Indonesia, terutama melalui sastra. Mungkin Kang Hawe bisa memaparkannya secara ringkas. Silakan, Kang. Terima kasih, Kang. Saya tadi lupa ya menyinggung hal itu, padahal itu sangat penting sekali. Terima kasih, saya telah diingatkan. Di satu pihak bahasa daerah itu menjadi salah satu sumber dari sumber ekspresi dari sejumlah penulis Indonesia, saya kira ya. Tapi ada hal yang menarik ini. Misalnya kalau kita banding-banding ya, novel-novel almarhum Umar Khayyam atau Linus Suryadi AG, buat saya terasa nuansa Jawa, kebudayaan Jawanya. Tetapi ditulis dalam bahasa Indonesia gitu loh. Jadi novel-novel seperti itu, karya sastra seperti itu, meskipun ditulis dalam bahasa Indonesia, tidak sampai hilang nuansa kebudayaan Jawanya. Demikian pula sajak-sajak Ramadan KH, ya, Priangan Si Jelita misalnya, ditulis dalam bahasa Indonesia, tetapi nuansa Sundanya tetap terasa. Bahkan di dalam ini yang lebih unik lagi saya kira, kalau kita perhatikan sebetulnya bentuk ekspresi yang diandalkan oleh almarhum Pak Ramadan di dalam koleksi Priangan Si Jelita, itu bentuk, meskipun puisinya dalam bahasa Indonesia, tetapi secara bentuk itu sebetulnya puisi terikat, mendekati puisi terikat yang diwarisi di kebudayaan Sunda, yang kemudian tadinya diserap dari kebudayaan Jawa. Misalnya ada bunyi di situ, ada bentuk kinanti ya, itu kan sudah terpola itunya
jumlah suku kata dan bunyi akhir tiap lariknya itu ada aturan yang baku di dalam puisi dan berbahasa Sunda. Nah, oleh Pak Ramadan kemudian diadaptasikan ke dalam bahasa Indonesia. Jadi meskipun dalam bahasa Indonesia memang nilai kedaerahan tidak sampai hilang. Untuk meminjam judul esai Pak A.B. Yasin misalnya, dulu ada judul esainya Tifa Penyair dan Daerahnya. Itu kita memang bisa menandai hal itu dalam bahasa Indonesia sekalipun. Tetapi yang juga di pihak lain, saya kira juga patut diperhatikan, sejumlah penulis Indonesia tidak sampai meninggalkan bahasa ibunya. Untuk bahasa Sunda, misalnya untuk lingkungan bahasa Sunda, dari mulai generasinya Pak Ayi Prosidi, sampai Acep Jam-Jam Nur yang sekarang masih aktif berkarya, itu mereka menulis dalam dua bahasa, baik dalam bahasa Sunda maupun dalam bahasa Indonesia. Dan dua bahasa ini bukan masalah pilihan penerjemahan, bukan. Jadi Acep misalnya, Acep Jam-Jam menulis lirik-lirik dalam bahasa Indonesia di satu pihak, di pihak lain juga menulis lirik-lirik dalam bahasa Sunda. Bukan hasil terjemahan, jadi masing-masing karya mandiri ya yang ditulis dalam bahasa tersebut. Jadi seolah-olah proses kreatifnya itu seperti ulang-alik antara dua wilayah bahasa ini. Jadi bahasa ibu tidak ditinggalkan, bahasa nasional tetap dimuliakan juga gitu. Nah, ini juga pilihan tersendiri saya kira dalam secara kreatif, selain ada pilihan ketiga memang menerjemahkan warisan kesastraan daerah dalam bahasa daerah ke dalam bahasa Indonesia, seperti yang ditempuh dahulu oleh Pak Ayi Prosidi dan kawan-kawan ya, dengan mengadaptasikan cerita rakyat Jawa Barat ke dalam bahasa Indonesia, misalnya seperti novel Purbasari, Ayuwangi dan sebagainya. Jadi ada tiga pilihan sih. Bahasa Indonesia bahasa ibu ditinggalkan, tetapi dibawa nilai budayanya diwadahi dalam bahasa Indonesia. Atau bahasa ibu itu tidak ditinggalkan sepenuhnya, tetapi diterjemahkan atau diadaptasikan ke dalam bahasa Indonesia. Atau dua-duanya dipakai. Jadi ada keragaman di dalam cara berekspresi ya. Ini menarik menurut saya di gejala di Indonesia ini, ternyata ada sejumlah penulis yang mengandalkan lebih dari satu bahasa tulis. Saya nggak tahu di tempat lain, mungkin ada juga ya di negara-negara lain, tapi khusus untuk Indonesia saya kira beberapa penulis, khususnya untuk dari Pulau Jawa, ada yang menulis dalam dua bahasa ini. Itu Kang, kira-kira pilihan naratifnya itu. Oke, saya kira menarik ya, karena menarik justru karena kesadaran itu tidak hadir di setiap daerah atau di setiap penutur bahasa daerah lain, Kang. Saya misalnya ketemu dengan teman-teman di Sunda atau main ke sana dan ketemu penulis-penulis muda di Bandung, mereka memang punya concern untuk mempelajari sastra Sunda dan kalau bisa juga menulis dalam bahasa ibunya masing-masing gitu. Nah, ya kita tahu di Jawa Barat ada Rancage, kemudian penulis-penulis yang katakanlah punya karya yang bagus, penulis-penulis yang dikenal luas masyarakat seperti Ayi Prosidi atau Acep Jam-Jam Nur, mereka menulis dalam bahasa daerah juga, dan menurut saya itu ikut mendorong teman-teman yang lebih muda untuk mengikuti jejak itu. Nah, tapi hal itu tidak terlalu terjadi misalnya di daerah-daerah lain, Kang. Kalau saya karena dari Minang, sejumlah penulis senior di Sumatera Barat juga menulis dalam dua bahasa. Nafis dan Wisran Hadi itu menulis dalam bahasa Indonesia, tapi juga menulis dalam bahasa Minang. Tapi menurut saya animo masyarakat, animo penulis mudanya tidak sekuat animo penulis muda di Sunda terhadap bahasa ibunya. Menurut Kang Hoe, apa faktor-faktor apa kira-kira yang menyebab yang bisa mengkondisikan itu orang-orang menjadi punya keinginan untuk menulis dalam bahasa daerahnya? Apa kira-kira Kang faktornya? Salah satu faktornya saya kira ini Kang, resepsi dari masyarakat pembaca tersebut juga ya.
saya kira saya sendiri percaya bahwa sepanjang masih ada masyarakat pembaca yang bersedia atau suka mengapresiasi tulisan-tulisan dalam bahasa setempat, saya kira kreativitas menulis dalam bahasa setempat akan terus hidup. Jadi mungkin perlu diramaikan lagi komunitas-komunitas pencinta sastra setempat ya, klub-klub baca begitu ya, klub-klub baca dalam bahasa setempat. Juga saya kira dukungan media juga, Kang. Media, terutama industri penerbitan ya, media massa juga dengan menyediakan, misalnya di Bandung belakangan masih ada koran-koran, meskipun koran itu memakai bahasa Indonesia, tetapi sebulan sekali menyediakan satu ruangan seminggu sekali ya untuk mewadahi karya-karya yang ditulis di dalam bahasa setempat. Nah, ini juga bisa ikut memastikan terus berlangsungnya kegiatan menulis, memproduksi tulisan di dalam bahasa daerah. Dan tentu saja saya kira dukungan dari lingkungan pendidikan sangat besar, sangat menentukan. Baik pendidikan formal maupun non formal. Saya kira kalau di rumah masih bahasa ibu masih diperkenalkan kepada anak-anaknya, di sekolah juga diajarkan dengan metode yang tepat. Saya kok berpendapat atau beranggapan keberlangsungan kegiatan menulis, kegiatan literasi dalam masa setempat akan terus jalan gitu, Kang. Sehingga tidak lagi si para penulis tetap merasa bahwa kegiatan mereka di dalam bahasa setempat tidak sia-sia gitu. Gitu. Dan ini yang lebih besar, Kang, yang tidak kalah pentingnya. Bagaimana mendorong para penulis, ya ini soal-soal mungkin kaitannya sama kepastian ekonomi atau apa gitu ya, menjadikan kegiatan mereka menulis dalam bahasa setempat bukan sebagai kegiatan sampingan. Nah, ini yang berat sebetulnya, meskipun ya kita masih belum melihat satu tanda-tanda bahwa di Indonesia orang bisa hidup dengan menulis. Tetapi faktor-faktor itu saya kira turut menentukan bagi keberlangsungan atau ketidakberlangsungan kegiatan literasi di dalam bahasa setempat. Ya. Saya kira ketika fungsi sosial dari bahasa daerah tersebut kita perluas, dan apalagi dia bisa masuk dalam ranah tulis-menulis, saya kira bahasa daerah tidak lagi sekadar warisan ya, Kang. Kalau aku sih membayangkan bahasa daerah itu sebelumnya itu ya bahasa warisan. Aku menerimanya dengan struktur yang sudah ajak gitu, sehingga agak sulit membayangkan bahasa daerah ini juga bisa berkembang selayaknya bahasa Indonesia. Bahkan bahasa daerah ya mungkin dalam ranah-ranah populer ya, Kang, yang lebih eklektik, aku kira dengan gampang tiba-tiba bahasa daerah nongol istilah Inggrisnya, mereka mendaerahkan istilah Inggris. Banyak tuh nyanyi-nyanyi dangdut gitu, tiba-tiba bahasa Inggris didaerahkan, dilafalkan dengan cara lidah setempat. Saya kira itu unik kan. Tapi mungkin ya karena dia hanya berada di tataran populer, dia tidak kunjung menjadi konsentrasi kita bersama. Kemudian Kak Sinta juga menyinggung soal penghargaan Rancage ya, yang diinisiasi oleh teman-teman di Sunda. Nah, itu kan konteksnya penulis menulis tidak hanya dalam bahasa Indonesia, tapi juga dalam bahasa ibunya sendiri gitu. Bagaimana dengan konteks di Makassar, Kak, atau dalam bahasa Bugis secara spesifik, atau bahkan di daerah lain, di suku lain di Sulawesi secara umum? Apakah penulisan sastra dalam bahasa ibu itu berlangsung dengan cukup dengan cukup baikkah, atau sebenarnya hampir tidak ada upaya itukah? Bagaimana menurut Kak Sinta? Saya
bisa bicara tentang wilayah Sulawesi Selatan misalnya, karena saya cukup punya data tentang itu, bahwa misalnya kawan-kawan penulis yang berasal dari Makassar, misalnya kita bisa sebut beberapa nama, atau dari Sulawesi ada Erni Alajai juga misalnya, itu menggunakan bahasa ibu sebagai bahasa utama dalam karyanya. Jadi ada kemudian penulis yang saya tidak ingin bilang hanya yang dalam konteks penggunaannya menyelipkan kosakata bahasa ibunya ke dalam karyanya. Dan ada juga penulis yang secara utuh menggunakan bahasa ibu yang tantangannya tentu lebih besar, terutama tentang keterbacaan, keterpahaman oleh publik pembaca yang lebih luas. Tapi saya kira dua pilihan itu juga tetap layak untuk dilihat sebagai upaya untuk memberi ruang pada bahasa ibu dalam sastra Indonesia. Saya kira kecenderungan untuk menyelipkan atau kode campur bahasa ibu ke dalam sastra Indonesia dilakukan cukup banyak penulis di Indonesia. Nidu Paras Erlang yang baru aja menang ini, Kusala melakukan itu, dan itu tanpa penjelasan ya tanpa glosarium dan itu kemudian seperti satu dorongan atau satu reposisi bagaimana dia ingin bahasa ibu juga perlakuan pembaca padanya setara. Kalau pembaca ingin tahu arti kata melindap, maka pembaca juga kalau ingin tahu arti kata makunrai, misalnya, dia juga bisa buka kamus untuk itu. Jadi bagaimana perlakuan setara yang didapatkan oleh bahasa Indonesia sudah sejak lama, itu juga bisa berlaku terhadap bahasa ibu. Kalau kita melihat kamus untuk kata-kata arkaik, kata-kata lampau yang kita tidak pahami, maka itu juga bisa kita lakukan untuk bahasa ibu. Saya kira juga poinnya adalah bagaimana kita belajar untuk memperlakukan bahasa ibu secara setara, bagaimana kita memperlakukan bahasa Indonesia. Ini poin yang menarik menurut saya karena sudah cukup lama ya bahasa ibu ini mengalami marginalisasi ketika dia dibandingkan dengan bahasa Indonesia gitu. Kita sering lihat kalau di media-media hiburan kita itu media hiburan yang lebih populer ya, kita lihat bagaimana bahasa kedaerahan ketika orang-orang misalnya di sinetron ketika orang-orang bicara ngapak yang Jawa gitu, itu buat bahan lelucon kan, itu buat bahan tertawaan gitu. Atau ketika ada tiba-tiba orang Batak yang ngomong, itu jadi bahan lelucon. Dalam struktur bahasa Indonesia mereka selalu identik dengan orang yang kampungan, orang yang berada dalam subordinat dalam istilah Kak Sinta. Nah, dan Rancage atau beberapa kegiatan lain itu sebenarnya adalah upaya untuk mereposisi itu ya Kak. Bagaimana menurut Kak Sinta mengenai ketersediaan ekosistem, mungkin khususnya di Sulawesi atau di Indonesia secara umum, ekosistem atau instrumen-instrumen lain yang menyediakan atau yang memungkinkan para penulis itu bisa menulis dalam bahasa ibunya. Mungkin saya bisa berbahasa Minang dengan baik tentu saja ketimbang bahasa Indonesia, tapi karena ekosistem atau instrumennya tidak terlalu memadai, saya tidak punya pilihan untuk menulis dalam bahasa ibu itu gitu. Nah, bagaimana menurut Kak Sinta soal ekosistem dari penulisan bahasa ibu ini gitu? Kalau bahasa Indonesia kan kita tahu penerbit banyak, penghargaan banyak, publikasi luas gitu. Nah, bagaimana dengan bahasa ibu sendiri? Ya, sayang sekali saya harus bilang bahwa ekosistem yang bisa menginspirasi penulis untuk kemudian dengan percaya diri menuliskan pikirannya atau imajinasinya dalam bahasa ibu itu tidak terorganisir dengan baik. Jadi saya melihat itu adalah inisiatif individu
yang biasanya coba dikomunikasikan antar 1-2 orang jadi bukan sesuatu yang masif, yang satu himbauan yang masif, ayo kita gunakan bahasa ibu untuk menulis puisi atau menulis cerpen. Jadi itu lebih pada inisiatif individu. Dan saya pikir karena ini dimunculkan Farid, ini juga satu hal yang penting dipikirkan, bagaimana ekosistem kepenulisan, ekosistem sastra juga turut mendorong karya sastra dengan basis bahasa ibu. Karena itu kemudian juga mungkin kita bisa berkontribusi dengan cara itu. Jadi tidak melulu, dan ini tidak salah, tidak melulu memikirkan sastra sebagai sesuatu yang jauh dari jangkauan pemaknaan atau jauh dari kenyataan, tapi dia juga punya kontribusi yang bisa kita bilang cukup konkret dalam khasanah bahasa ibu kita, seperti itu. Ya, dalam artian yang tadi ya Kak, bahkan usaha-usaha sederhana untuk tetap menyelipkan kode campur dalam penulisan sastra yang kira-kira saya harus memasukkan diksi ini karena diksi ini mewakili perasaan, mewakili pikiran atau mewakili konteks yang sebelumnya orang-orang tidak tahu gitu. Kira-kira bisa sesederhana itu ya Kak menurut Kak Sinta tadi? Ya, bisa sangat sesederhana itu. Jadi bisa sangat dengan penuh kesadaran meletakkan bahasa ibu dalam karya dan membiarkan penonton berupaya mencari jalan untuk mengetahui itu sehingga pembaca, maksud saya, juga bertambah kemudian wawasannya, dan itu satu area, satu wilayah yang sangat layak kita coba secara terus-menerus. Ya, oke. Menurut Kang Hawe, apalagi upaya-upaya yang bisa kita lakukan supaya bahasa daerah ini juga tumbuh kembang gitu, sejalan dengan zamannya. Dia bisa nggak sih bahasa daerah kita itu mengungkapkan konsep-konsep abstrak, konsep-konsep abstrak ilmu pengetahuan terutama. Nah itu kan tantangan tersendiri ya. Apakah dia bisa menjelaskan filsafat Heidegger pakai bahasa daerah? Itu aku kira sesuatu yang gimana menurut Kang Awe? Saya merasakan betul misalnya hal seperti itu. Saya sendiri kebetulan menerjemahkan beberapa teks dari bahasa Inggris ke dalam bahasa Sunda ya. Ketika saya harus menerjemahkan beberapa cerpen dari James Joyce ke dalam bahasa Indonesia, kebayang nggak sih? Itu berat sekali, tapi bisa ternyata ya setelah diusahakan. Dan sebetulnya kita bisa belajar kepada keberhasilan bahasa Indonesia dalam hal itu. Setahu saya waktu sebelum tahun 40-an, saya kok menduga kaum intelektual, kaum terpelajar Indonesia lebih fasih menulis dalam bahasa Belanda kan daripada dalam bahasa Melayu. Tetapi oleh karena politik tahun 40-an kan ada satu semacam pelarangan terhadap penggunaan bahasa Belanda dan pemastian pemakaian bahasa Indonesia. Waktu itu saya kira orang Indonesia bertanya-tanya apakah bahasa Indonesia bisa dipakai untuk menulis skripsi. Dan saya kira pada saat itulah Pak Sultan Takdir Ali Shahbana menerbitkan Tata Bahasa Indonesia yang 2 jilid itu. Itu zaman Jepang saya kira tahun 40-an. Jadi belum lama sebetulnya bahasa Indonesia sendiri dipastikan perluasan fungsi sosialnya itu. Nah, hal yang sama saya kira bisa dilakukan terhadap bahasa setempat. Saya yakin bisa. Apakah bahasa Minang bisa dipakai untuk diandalkan untuk menyampaikan ilmu pengetahuan? Saya yakin bisa. Kalau misalnya komisi istilahnya kita hidupkan, ya kegiatan menulisnya kita rayakan lagi, dan kegiatan diskusi di dalam bahasa setempat juga kita tumbuhkan kembali misalnya. Kami di lingkungan bahasa Sunda kebetulan pernah mencoba, Kang, di Pusat Studi Sunda kan ada semacam jurnal ilmiah lah gitu ya, terbit setahun 2 kali yang namanya Sundalana tadi. Itu isinya tulisan-tulisan yang berinklinasi keilmuan. Di dalam jurnal itu kita bisa pilih 3 bahasa, boleh bahasa Inggris, boleh bahasa Indonesia, boleh bahasa Sunda. Nah, jadi cukup banyak tulisan bahasa, makalah, esai dalam bahasa Sunda yang punya inklinasi keilmuan, inklinasi ilmiah.
Nah, saya kira bahasa daerah lain juga bisa lakukan. Memang tidak gampang karena mungkin terlalu lama kita fungsi sosial ini kita persempit ya. Kalau mau diperluas lagi sih bisa sebetulnya. Tadi sebetulnya saya lupa belum menyinggung potensi kebudayaan populer, Kang. Ya, untuk silakan bahasa Kang. setempat. Ya. Budaya bahasa Minang kuat sekali dalam budaya populer, saya kira. Lagu-lagu dalam bahasa Minang ya, saya kira juga tersebar sampai ke tetangga saya ke Bandung. Saya juga ikut mendengarkannya. Jadi dan sukses Didi Kempot menjadi satu, menurut saya, sumber kepercayaan diri tersendiri ya. Menjadi semacam Bon Jovi dari Suriname, kan orang bilang, bahasa Jawa, sampai kemudian diandalkan oleh generasi nyambung sama suasana hati generasi milenial dan sebagainya. Jadi saya yakin bisa, Kang. Nah, kalau misalnya komisi istilahnya dihidupkan, kegiatan literasinya dirayakan kembali, dan ada semacam pelatihan pengajaran di dalam mengandalkan bahasa setempat untuk pertukaran ilmu pengetahuan. Saya yakin bisa. Ya, saya kira itu salah satu poin penting ya, kehadiran bagaimana budaya populer tidak hanya ikut mengembangkan, tapi kayak Didi Kempot itu dia memberi semangat baru kepada bahasa daerah ya, Kang ya. Maksudnya bahasa kampung tapi nggak masalah gitu, nggak ada persoalan sama sekali. Orang-orang di kota-kota besar merayakan itu gitu. Teman-teman anak-anak muda yang kampungnya di Jawa, biarpun nongkrongnya di Sarinah, nongkrongnya di Kemang, tapi mereka menyanyikan Didi Kempot dengan bahagia gitu. Aku kira itu salah satu fungsinya ya, Kang ya. Iya. Itu memperbesar kepercayaan diri kalau bagi saya, keberhasilan Didi Kempot itu. Dan saya kira bisa menimbulkan efek tersendiri bagi para pemangku bahasa setempat di Nusantara ya. Untuk ya misalnya di Jawa Barat, kenapa misalnya Darso, lagu-lagu Darso tidak semasif efeknya dibandingkan dengan lagu-lagu Didi Kempot gitu ya. Di mana persamaannya, di mana perbedaannya, ya misalnya gitu. Lalu nanti bisa bandingkan lagi dengan lagu-lagu dari ranah Minang, dari irama Dero dari Sulawesi ya, dan seterusnya. Saya yakin ini akan jadi kalau produksi budayanya juga terus, efeknya pasti berantai, kan? Pasti, insya Allah sih berantai pasti. Dan ini akan memperbesar kepercayaan diri para penutur bahasa setempat untuk meluaskan fungsi bahasa ini dalam kehidupan sehari-hari gitu. Oke, Kang Hawe, mungkin ini yang terakhir, saya bisa minta semacam saran atau himbauan dari Kang Hawe untuk siapapun lah yang ada di negeri ini yang punya perhatian terhadap fungsi bahasa daerah dan keberlangsungannya, apakah dia stakeholdernya atau dia justru cuma masyarakat penuturnya, ya siapapun itu, mungkin Kang Hawe punya semacam himbauan atau saran kepada mereka supaya bahasa daerah yang kaya ini di Indonesia itu tetap bisa digunakan dan tumbuh kembang seiring dengan perkembangan zaman. Silakan Kang Hawe. Saya mungkin dapat paling tidak mengingatkan kita bersama akan sebetulnya komitmen politik di dalam Undang-Undang Dasar Konstitusi kita, kan, yang berkaitan dengan bahasa. Seingat saya ada satu amanat di situ bahwa pemerintah memperhatikan bahasa daerah sebagai bagian dari kekayaan kebudayaan nasional, kurang lebih seperti itu. Jadi negara sebetulnya juga punya tanggung jawab di dalam memastikan terpeliharanya fungsi sosial bahasa daerah itu, apalagi masyarakat penuturnya. Sayang banget, Kang, kita sebetulnya sebagai sebuah bangsa diberkati dengan mozaik budaya yang keren banget. Di dalam, saya kira di Sumatera aja ada berapa banyak bahasa daerah, apalagi di Papua, Kang, mungkin di tiap kecamatan ada bahasa daerah ya.
Di Jawa Barat juga ada beberapa dialek gitu ya, bahasa Sunda ini. Sayang banget kalau ini dibiarkan mati secara alamiah aja gitu loh. Tidak diperkuat dengan kebijakan-kebijakan politik yang bisa memastikan perluasan fungsinya gitu loh. Dan memang paling enggak 5 tahun sekali ya suka muncul orang-orang penting menghadirkan dirinya di ruang publik dengan memakai bahasa daerah, meskipun bahasa daerahnya salah cetak juga ya. Wilujeng pakai U misalnya dan sebagainya. Maksud saya mungkin bisa andil mereka bisa jauh lebih dari itu. Lebih baik jadi bukan sebatas pencitraan, tetapi pemastian kebijakan yang memang pro bahasa setempat. Saya kira itu, Kak. Oke, terima kasih banyak Kang HW. Terima kasih pada dua narasumber kita hari ini, HW Setiawan dan Sinta Febriani, yang telah meluangkan waktu dan berbagi bersama kita mengenai berbagai isu dan wacana seputar bahasa ibu. Terima kasih juga untuk seluruh audiens yang sudah menyaksikan sesi diskusi ini. Semoga memperoleh berbagai manfaat dari apa yang tengah kita perbincangkan. Sebagai tambahan informasi, program Lead Bit Light ini akan selalu kami upayakan hadir setiap bulan, dan untuk mengetahui sesi-sesi selanjutnya itu, silakan ikuti berbagai kanal media sosial Pulau Imaji. Sekali lagi terima kasih, semoga kita sehat selalu dan sampai jumpa dalam program-program kami selanjutnya. Lead Bit Light, obrolan virtual yang ringan dan bergizi. Mari saling sapa, berbagi cerita, bertukar gagasan, dan mendiskusikan isu-isu terbaru dan industri kreatif lainnya.